Ketika sudah pasang susuk di rumah mbah itu, di rumah dukun itu, kalau nanti kedua pelacur itu, PSK itu, Lastri sama Sri, berhubungan badan dengan seorang laki-laki, menjual dirinya dimanapun tempat, ya, kalau malam Jumat, maka yang meniduri kedua orang itu, Lastri maupun Sri, bakal berupa pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang mana cerita itu dikirim oleh salah satu narasumber Padepokan Misteri. Kejadian itu sekitar tahun 2008 ya. Tempatnya di daerah Jawa Timur. Ada salah satu seseorang yang bernama Lastri ya. Lastri sendiri adalah perawan yang mana latar belakangnya adalah seorang siswa. Dia seorang siswa SMP di daerahnya. Lastri sendiri berhenti sekolah karena kurang mempunyai kecukupan ekonomi. Lastri berhenti sekolah karena orang tuanya usahanya tidak maju dan ibunya tidak bekerja. Bapaknya cuma ya pedagang-pedagang minyak sawit lah, tapi tidak seberapa penghasilannya kecil. Si Lasmi sendiri berhenti sekolah waktu SMP kelas 2, menginjak SMP kelas 3 ya. Kenapa Lastri itu berhenti ya? Karena memang si Lastri itu ketika melihat temannya mempunyai tas baru, mempunyai baju baru, dan mereka itu mempunyai saku yang cukup banyak ya, maka Lastri sendiri jengkel. Lastri sendiri itu kayak iri, malu pada teman-temannya karena memang tidak mempunyai kecukupan ekonomi yang lebih ya. Waktu itu setelah Lastri berhenti sekolah, Lastri langsung pamit pada orang tuanya untuk merantau ke kota terdekat di daerah itu. Di kota itu ada temannya yang bernama Putri. Jadi Putri itu Lastri itu nelpon pada Putri yang ada di kota itu, dan kebetulan Putri itu bekerja sebagai seorang rumah tangga. Jadi Lastri nelpon pada Putri mau carikan kata Lastri itu mohon dicarikan pekerjaan. Oh, sama Putri, ada pekerjaan di sini, tapi pekerjaannya sebagai pelaku rumah tangga. Oh ya, gak apa-apa Putri, gak apa-apa. Nanti saya nyusul kamu Put ke sana. Nah, singkat cerita, Lastri itu langsung nyusul Putri ke kota itu. Setelah sampai di sana, Lastri langsung dikasih pekerjaan oleh si Putri. Dan pekerjaannya adalah sebagai pembantu rumah tangga. Nah, di rumah itu karena memang rumahnya orang kaya, untuk Putri sendiri sudah dipindah ke bagian babysitter untuk menjaga anak dari majikan itu. Dan Lastri sendiri bekerja sebagai perabotan dapur seperti nyapu, masak, cuci baju. Nah, Putri di rumah itu sudah 3 tahun bekerja. Nah, ya agak asing lagi ya untuk Putri, sudah pengalaman bekerja di dapur, cuci baju, cuci piring, dan Putri langsung diangkat menjadi babysitter. Pekerjaannya enteng-enteng saja. Nah, sekarang bagiannya Lastri yang pekerjaannya itu pekerjaan yang agak berat lah. Nyapu, cuci baju, masak-masak, itu semuanya dikasih sama Lastri.
Nah, waktu itu sekitar 1 tahun bekerja, Lastri sekitar sekitar 1 tahun bekerja di majikannya itu, di rumah orang kaya itu di kota. Lastri sendiri langsung disukai oleh majikannya sendiri. Gak sampai 1 tahun ya, sekitar 8 bulan lah. Sekitar 8 bulan langsung Lastri disukai oleh majikannya. Karena Kakang Lastri itu kan kerjanya sangat konsisten dan sangat ramah sekali pada keluarga itu. Nah, berhubung Lastri sendiri disukai oleh majikannya, baik yang majikan perempuannya, baik yang majikan laki-lakinya, terutama yang majikan laki-lakinya itu sangat memberikan perhatian lebih pada Lastri, sehingga timbullah rasa cemburu dari Putri pada Lastri. Lastri sering ya dikasih upah besar, dikasih ceperan, dikasih ini, dikasih itu oleh si majikan laki-laki. Maka Putri merasa jengkel pada Lastri karena pikirannya Putri itu gini, saya sudah 3 tahun kerja di sini tapi belum dapat apa-apa, cuma gaji saja, ceper aja jarang, mungkin ya setahun 2 kali dari bos. Kenapa kok Lastri kerja di sini gak sampai 1 tahun sudah mendapatkan perhatian lebih dari majikan, dikasih ini, dikasih itu. Putri sendiri merasa jengkel, merasa iri pada Lastri, sehingga apa ya, si majikan yang laki-laki itu, si bapak itu suka sama Lastri. Ketika bapak itu kerja, berangkat pagi kan biasanya pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Maka bapak itu, si majikan laki-laki bekerja, berangkat pagi, itu sering pulang jam 9 pulang, terus berangkat lagi ke kantor jam 2 pulang. Selama 1 hari itu biasanya jarang pulang, berangkat pagi pulang sore. Kenapa? Pada waktu sangat memberikan perhatian pada Lastri, si bapak majikan itu sering pulang sampai 3 kali sehari. Itu karena si bapak itu suka banget sama Lastri. Mungkin dari kecantikannya Lastri, karena Lastri itu masih perawan, dan lekuk tubuhnya Lastri yang bohai, yang ya Lastri itu kan orangnya cantik. Maka tak heranlah kalau si bapak di rumah itu suka sama Lastri pembantunya. Waktu ketika bapak itu kerja berangkat pagi dan pulang setelah zuhur sekitar jam 1, langsung Lastri itu oleh bapak majikannya langsung diajak ke tempat belakang, ke taman di belakang rumah itu. Mereka berdua berbincang-bincang, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan kurang tahu, karena kayak mesra gitu deh. Dan Lastri tidak menanggapi, cuma si bapak itu yang agak genit pada Lastri. Nah, waktu itu ketika berada di taman berduaan si bapak sama si Lastri, oleh si Putri itu difoto. Ketahuan sama si Putri itu difoto dari belakang. Nah, setelah itu singkat cerita, pada malam harinya langsung dikasih tahu sama majikan yang perempuan, sama si ibu bos di rumah itu. Terus si Putri bilang sama bosnya, sama majikan perempuannya, ini bu, tadi sekitar jam 1 siang, Lastri ini main-main dengan suami ibu. Lastri mulai kurang ajar kepada semua suami ibu. Lastri mulai gak jujur bu. Dan kayaknya suami ibu suka sama si Lastri, karena Lastri kayaknya genit-genit gitu, rayu-rayu suami ibu. Nah, pada malam itu langsung si Lastri sama ibu itu dipanggil. Lastri, sini, kamu sini, aku mau bicara sama kamu. Kamu selingkuh ya sama suami saya? Enggak bu, saya gak pernah selingkuh sama suami ibu. Ini buktinya, kalau kamu itu selingkuh sama si bapak, sama suami saya. Udah dikasih makan di sini, dikasih pekerjaan, dikasih enak-enak, dikasih ceperan, kamu dikasih perhatian lebih di sini, kamu malah tingkahnya kayak gini. Sumpah bu, saya tidak selingkuh sama suami ibu. Cuma suami ibu aja yang kayak gegatelan sama Lastri. Saya bu, sumpah bu, gak pernah genit-genit sama suami ibu. Udah, kamu keluar dari rumah ini, aku gak mau lihat kamu lagi.
itu, kata si Lastri sama si ibu kayak gitu. Bereskan itu semua barang-barang kamu, keluar malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini, saya gak suka sama kamu, keluar. Nah, langsung singkat ceritanya ya, si Lastri itu pergi ke kamar dan ambil barang-barangnya karena sudah diusir oleh majikannya. Nah, si Putri datang sama si Lastri dan bilang kayak gini, makanya jadi orang itu dengan ngeyel, jangan genit. Udah kerja belum 1 tahun sudah buat masalah. Terus si Lastri bilang sama Putri, kamu itu kenapa ya? Kamu iri sama aku. Kamu yang ngajak aku kerja di sini, malah aku yang kamu jerumusin. Dasar kamu Put, gak punya hati. Aku dijelek-jelekin sama kamu. Gak boleh Put, gak boleh fitnah orang sembarangan. Udahlah kamu pergi, aku enak lihat muka kamu. Nah, si Lastri pulang cuma dikasih uang sama si majikannya itu 3 juta. Dikasih uang 3 juta. Kerjanya kan biasanya tiap bulan dikasih 4 juta ya. 4 juta, tiap bulan 4 juta, sehingga Lastri itu bisa memberikan uang pada orang tuanya, membantu orang tuanya yang lagi kesulitan ekonomi. Waktu Lastri pulang, diusir oleh majikannya itu, Lastri cuma dikasih uang 3 juta, gak sampai 4 juta. Sampainya Lastri di rumah, bapaknya itu sakit. Sampai di rumahnya itu bapaknya sakit. Setelah bapaknya itu sakit, ya Lastri kebingungan lah. Bingung karena gak punya uang, adanya uang cuma segini. Bingung Lastri, bapak mau dibawa kemana? Nanti dibawa ke rumah sakit malah biayanya semakin banyak. Ya terpaksa lah si Lastri bawa bapak itu ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, langsung kan dirawat inap kalau tidak salah ya. Dirawat inap, dan 1 hari 1 malamnya itu biayanya 700.000. Nanti kalau sampai 1 minggu, bapak kan uangnya kan habis. Mau makan itu, mau belanja gimana, mau biayain orang tua yang di rumah sakit gimana. Berhubung Lastri melihat bapaknya kayak gitu, kekurangan ekonomi, bapaknya sakit, nanti gak cukup ya mau bayar rumah sakitnya, karena memang penyakitnya si bapak itu parah. Itu kalau gak salah kena penyakit paru-paru ya, tapi sudah lama penyakitnya, sudah mulai menyebar lah gitu. Setelah terpaksa, Lastri langsung pamit sama orang tuanya, mau kerja, mau cari pekerjaan di luar karena Lastri sudah pengalaman kerja, mungkin bisa diterima di majikan-majikan di dekat rumah sakit itu. Terus Lastri pamit sama ibunya, mau cari pekerjaan, mungkin bisa menemukan pekerjaan sebagai gantinya yang sudah kerja di rumah majikan yang lama itu. Lastri keluar, sudah dikasih izin sama ibunya, keluar cari pekerjaan 1 hari itu ya. 1 hari Lastri yang cari kerjaan, gak ada yang mau menerima Lastri. Kesana sini sampai Lastri pergi ke toko, mau jadi karyawan di toko, gak diterima karena memang sulitnya mencari pekerjaan di masa itu. Sampai Lastri pergi ke warung bakso, warung soto, dan semua warung di dekat rumah sakit itu, di dekat daerah itu sudah dikelilingi oleh Lastri, tapi Lastri gak kunjung juga menemukan pekerjaan. Nah, suatu ketika di pada hari itu habis maghrib, karena Lastri dari pagi sampai sore, terus sampai jelang maghrib itu gak menemukan. Lastri duduk di sebuah tempat di dekat kafe, dan Lastri itu merenung karena memang sulitnya cari pekerjaan. Orang tua sakit, ekonominya kurang, dan yang mau dibuat makan saja itu sangat minim sekali, sangat kurang sekali. Karena Lastri cuma dikasih uang 3 juta, itu pun untuk biaya obat orang tuanya di rumah sakit. Merenung di tempat kafe, dan kebetulan di kafe itu banyak perempuan-perempuan seksi, banyak perempuan-perempuan cantik, ya bisa dibilang kupu-kupu malam lah, kupu-kupu malam di kafe itu, karena memang tempatnya dugem di sana. Lastri merenung di situ, merenung terus. Ketika merenung habis, sampai Lastri itu kayak mau tidur ya di depan kafe itu, Lastri langsung didatangi oleh salah satu kupu-kupu malam, salah satu PSK yang ada di dalam kafe itu. Lastri disamperin, langsung pundaknya itu dipukul. Kamu ngapain tidur di sini?
Oh maaf Mbak, saya ngantuk dari tadi siang, tadi pagi saya belum tidur, saya cari-cari pekerjaan, nggak kunjung dapat Mbak. Mungkin Mbak bisa bantu saya. Oke, kenalan dulu. Nama saya itu Sri. Saya sudah lama kerja di sini. Nama kamu siapa? Nama saya Lastri, Mbak. Oh, sekarang ini mau cari pekerjaan itu sulit banget, sangat sulit. Gimana kalau kamu Lastri, kamu itu kerja sama saya. Kamu jadi teman saya di sini kerja di kafe. Emangnya kerja apa, Mbak? Ya, kerja sebagai pelayan tamu lah. Jaga minuman, jaga tamu, dan untung-untung sih kamu nanti bisa dapat bayaran yang lebih dari itu. Kok bisa, Mbak? Cuma kerja jaga tamu, kerja jaga minuman, kok bisa saya akan mendapatkan gaji yang besar di situ? Karena gini, kerja di kafe itu tidak hanya menjadi seorang pelayan tamu, melainkan kamu nanti akan menjadi seorang pelacur, menjadi seorang PSK sama saya. Loh, nanti gimana, Mbak? Kan haram. Kerjaan apa itu, Mbak? Saya gak suka, Mbak, sama kerjaan itu. Mohon maaf, Mbak, deh, saya mau pulang. Tunggu dulu, jangan pulang. Kamu lihat saya punya harta banyak, tas mewah, perhiasan, merenung, mewah banyak. Masa kamu gak suka? Coba pikir-pikir deh, sekarang itu sulit banget cari uang. Satu malam saja kamu kerja di kafe itu, kamu bisa mendapatkan uang 3 kali lipat dari yang kamu kerja sebelumnya. Emang betul, Mbak? Ya Putri agak-agak gimana ya, agak pikirnya mau gitu. Si Lastri agak mau gimana gitu, agak senyum-senyum gitu. Terus dirayu oleh si Sri itu dirayu, Lastri dirayu oleh si Sri, dirayu hingga akhirnya Lastri itu mau kerja di kafe itu. Ya nggak apa-apa, Mbak, saya terpaksa kerja, Mbak, karena memang orang tuanya saya itu lagi sakit dan kecukupan ekonomi di rumah saya sangat minim, Mbak. Ya, besok pagi kamu kesini, saya tunggu di kafe ini. Oke, Mbak, besok saya akan datang ke kafe ini lagi. Tapi kamu ingat, kamu harus dandan yang cantik ya. Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Singkat ceritanya, langsung Lastri itu pergi ke rumah sakit, nggak pergi ke rumah, langsung ke rumah sakit dan bilang sama ibunya, Bu, alhamdulillah, Bu, saya sudah mendapatkan pekerjaan. Emangnya kamu punya pekerjaan apa, Nak? Kamu diterima dalam pekerjaan apa? Saya diterima, Bu, dalam pekerjaan di salah satu kafe dekat daerah sini. Oh, emang kerjanya kayak apa? Ya, kerjanya itu, Bu, kayak jaga minuman itu, Bu, nganterin makanan. Padahal Lastri itu kerjanya nanti jadi PSK. Dan ibunya gak tahu kalau Lastri mau jadi PSK. Demi menjaga perasaannya, karena takut gak dikasih oleh ibunya, maka Lastri sembunyiin. Lastri gak bilang kalau mau jadi pelacur. Lastri cuma bilang mau nganterin makanan, kerja ini, kerja itu, yang halal. Ya, oleh ibunya dikasih lah. Dan paginya Lastri pulang ke rumahnya, beres-beres, dan ya dandan lah. Dandan. Karena Lastri kurang ekonomi, dandannya itu biasa-biasa aja. Setelah dandan langsung pergi naik ojek ke kafe itu. Sampai di sana sekitar jam 9 pagi. Waktu sampai di sana langsung disamperin oleh si Sri yang sudah lama bekerja sebagai PSK di sana. Nah, setelah itu Lastri langsung diajak masuk oleh si Sri. Diajak masuk ke kafe itu, disuruh duduk, disuruh minum. Dan minumnya itu ya cuma minuman biasa. Lastri belum dikasih minuman yang keras oleh si Sri. Setelah itu diteleponlah seseorang bos ya. Ditelepon seseorang termasuk langganan di kafe itu, seperti pejabat, bos-bos kantor, karyawan-karyawan kantor yang sudah mempunyai uang banyak, termasuk ya manajer-manajer kantor lah yang sudah mempunyai uang banyak berkelimang. Terus dia telepon si bos kantor, ini bos, saya malam ini punya barang baru, masih ori, masih perawan. Kalau kamu bersedia bos, kamu kesini langsung ke kafe. Memangnya kamu betul Sri, ada barang bagus? Iya bos, ada barang bagus di sini. Ya harganya lumayan mahal deh,
sekitar 60 juta. Gak apa-apa, 70 juta, 80 juta saya terima asalkan barangnya barang ori, barangnya barang bagus. Maksudnya si Putri itu, si Sri itu adalah Lastri, kayak gitu. Sampainya di sana, si bos itu, si bos masih dalam perjalanan menuju kafe itu, dan si Sri bilang sama si Lastri, Las, nanti bakal ada tamu mau kunjung ke sini dan pengen kenalan sama kamu. Oh iya mbak, gak apa-apa, saya tunggu di sini tamu itu. Nah sampai si bos besar itu, bosnya perusahaan besar, sampai di kafe PSK itu kenalan sama Putri, sama Lastri, kenalan, terus diajak ke hotel. Dan yang nganterin itu si Sri, nganterin Lastri sama sebos itu ke hotel. Itu nungguin sampai pagi. Nah si Sri sendiri cuma nganterin itu dikasih jatah 10 juta. Memang mau kerja apa? Sekarang cuma satu malam 10 juta. Ya mau deh mereka kerja kayak gitu. Nah, habis subuh mereka sudah melakukan pekerjaan yang esek-esek lah. Sudah sampai subuh, sampai pagi, langsung Lastri sama si tamu itu dikasih uang 60 juta. Ya 70 juta lah, dan 10 jutanya dikasih sama Sri, dikasih 60 juta. Dan Lastri yang memegang uang itu gemeteran. Masa saya gak percaya, cuma satu malam saja saya bisa mendapatkan uang kayak gini. Saya sebelumnya gak pernah mendapatkan uang seperti ini, gak pernah pegang uang sebanyak ini. Karena memang si Lastri orang gak mampu, jadi melihat saja uang banyak itu gak pernah, apalagi memegang. Pada malam itu, satu malam berhubungan intim dengan seorang bos yang saudagar kaya, maka si Lastri langsung dibayar 60 juta cash. Gemeteran, Lastri sangat berdebar-debar, asiknya pokoknya, senyumnya. Ya semakin percaya deh, semakin sesat deh, semakin gak kenal agama, gak sholat, karena memang sudah terlaluan pada uang. Terus setelah 1 tahun kerja lebih 1 tahun ya, hampir 2 tahun kerja di kafe itu sebagai PSK, Lastri mulai mulai kekurangan gairah. Artinya ya karena sudah tidak perlawan lagi, maka pandangan dari orang-orang pelanggannya mulai turun karena sudah lama ya bekerja sebagai seorang PSK, dan tiap malam tiap hari ngelayanin orang, ya bisa dikatakan ya sudah mulai kecantikannya berkurang. Sama dengan yang lain, kecantikannya tidak sama lagi, karena memang perawan dengan janda itu kan beda ya. Perawan dan yang tidak perawan kan beda. Jadi gairah dari seseorang itu melihat kalau sudah bukan perawan itu kan lain kan ya. Nanti sampean bisa ngertiin sendirilah gitu. Nah, sedangkan si Sri walaupun bukan perawan itu tiap hari, tiap malam asih ada langganan. Satu harinya sampai 5 kali, satu malamnya sampai 4 kali. Sedangkan si Lastri sendiri kan sudah lama juga, jadi mungkin kelihatannya sudah gak asing juga sama pelanggan-pelanggan yang biasa masuk membeli PSK di rumah itu. Maka waktu itu Lastri mulai gak mempunyai pelanggan selama 1 hari. Terkadang satu malamnya gak nemu. Terkadang selama 2 hari Lastri itu gak nemu pelanggan, gak ada tamu yang mau tidur sama Lastri, yang mau bayar uang pada Lastri. Sedangkan si Sri sendiri itu, walaupun si Sri itu makin lama si Sri itu kerja di sana, makin banyak tamu pada Sri, makin banyak langganannya Sri. Tapi kenapa kok si Lastri makin lama kok makin menurun pendapatannya di kafe itu? Maka si Lastri langsung tanya sama si Sri itu, Mbak Sri, kamu kenapa ya? Kok semakin lama kerja di sini, kamu itu kok semakin banyak pelanggan? Sampai-sampai kamu 1 hari 1 malamnya itu sampai tidur dengan seorang laki-laki 10 orang. Kok saya semakin lama kerja di sini, kok saya semakin berkurang pendapatan saya?
jarang sekali mau ada pelanggan yang mau tidur sama saya. Ya, kamu pengen tahu rahasianya ya? Kalau kamu pengen tahu rahasianya, kamu besok malam ikut sama saya. Emangnya rahasianya gimana, Mbak? Nanti kita pasang susuk. Saya punya dukun, saya ikut ritual pasang susuk di sebuah daerah. Ya, sekitar 5 kilo lah di tempat ini. Oh ya Mbak Sri, aku mau kayak kamu Mbak Sri. Aku pengen laku terus, 1 hari 1 malam, pengen mendapatkan uang terus. Nah, singkat ceritanya, besok malamnya itu langsung oleh si Sri Lastri dibawa ke daerah pegunungan ya. Kan rumahnya si Mbah yang memiliki panglaris susuk itu di daerah pegunungan. Langsung sampainya di tempat itu, duduk di ruang tamu dan bertemu langsung sama mbahnya. Nah, yang ikut pesugihan, yang ikut panglaris susuk itu, agar semakin laku menjualkan dirinya, itu harus tiap tahun sekali. Jadi bagi PSK-PSK yang sudah ikut susuk di rumah mbah itu, harus diperbarui selama 1 tahun, itu diperbarui. 1 tahun lagi diperbarui. Nah, kebetulan Sri itu sudah sampai 1 tahun mau memperbarui dan mengajak si Lastri. Terus si Lastri nunggu di ruang tamu. Sri mau memperbarui susuknya, panglaris itu masuk ke dukun itu, masuk ke dalamnya, dikasih ritual, dikasih susuk sama si abah, si mbah ya. Setelah keluar dari kamar ritual itu, Sri bajunya, mukanya, rambutnya acak-acakan. Pokoknya kayak sudah tidur sama orang lah, kayak sudah diperkosa orang lah, kayak gitu. Terus ditanya oleh si Lastri, Mbak Sri, kamu itu kok acak-acakan keluarnya dari kamar ritual? Ya biasalah, namanya ritual panglaris susuk mau cepat laku, ya kayak gini, acak-acakan. Terus si Lastri curiga, masa sih kok ritual susuk sampai kayak gitu Mbak? Nanti kamu kan pengen pasang juga, nanti kamu bakal tahu deh. Udah kamu pasar aja sama si Mbah, pasar aja. Oh, oke lah Mbak, oke. Terus si Lastri dipanggil oleh si Mbah, dipanggil ke ruang ritual pasang susuk. Nah, ketika sampai di situ, Lastri disuruh berbaring sama si Mbah, disuruh berbaring di teras. Ada ada sebuah kasur di dalam ruangan ritual itu, ada sebuah kasur, disuruh tidur berbaring nah Lastri. Terus setelah berbaring, dipasangkanlah susuknya dipasangkan mulai dari kepala, di matanya, di bawah matanya, hidungnya, dan di mulutnya, pipinya, terus di payudaranya ini dipasangkan juga. Terus di atas vaginanya itu dipasang susuk juga, di bokong dan di pahanya, di betis, semuanya dipasangi susuk biar lebih menarik. Nah, susuk terakhir adalah susuk dari si Mbah itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentransfer mania, dengan cara mentransfer spermanya si Mbah pada si Lastri. Sama juga apa yang dilakukan oleh si Mbah sama si Sri itu dengan cara mentransfer ya. Susuk terakhir itu ditransfer lewat vagina. Dari si Mbah itu ditransfer susuknya lewat vagina si perempuan. Jadi yang mau pasang susuk pada si Mbah itu, yang pertama itu susuknya susuk biasa, dan yang susuk terakhir harus berhubungan intim dengan si dukun itu. Ya si Lastri maulah. Si Lastri itu sudah tidak kesambut lagi, ya maulah dipasangin susuk, mentransfer susuk dengan cara berhubungan intim sama dukun itu. Nah, kenapa? Koinsinya nanti bakal ada juga. Ada nanti ketika sudah pasang susuk di rumah mbah itu, di rumah dukun itu. Kalau nanti kedua pelacur itu, PSK itu, Lastri sama Sri, berhubungan badan dengan seorang laki-laki, menjual dirinya dimanapun tempat, ya.
Kalau malam Jumat, maka yang meniduri kedua orang itu, Lastri maupun Sri, bakal berupa pocong. Ya, berupa pocong. Jadi laki-laki yang tidur sama Sri atau Lastri, kalau tepat pada malam Jumat, nanti si laki-lakinya itu rupanya pocong. Walaupun si laki-lakinya itu biasa, masih manusia, kayak apa ya? Si perempuan yang ikut susuk pada rukun itu berupa pocong. Yang berupa pocong si laki-laki yang tidur, menurut si dua perempuan itu. Kalau menurut si laki-lakinya orang biasa, menurut apa ya, yang tidur, laki-laki yang tidur sama si Sri itu gak berubah, biasa saja. Cuma pandangan si Sri dan Lastri kalau kerja di malam Jumat, kerja ya sebagai PSK di malam Jumat, tidur sama laki-laki, laki-lakinya itu berubah jadi pocong. Kok bisa berubah jadi pocong? Seakan-akan Lastri dengan Lasmi itu, dengan Lastri dan Sri itu seakan-akan tidur sama pocong kalau kerjanya pada malam Jumat. Karena memang koinsidensinya di ikut ritual penglaris pada si dukun itu kayak gitu. Itu dibilang sama si dukun, dibilang, tapi ya kamu gak perlu khawatir, itu bukan pocong beneran, cuma apa ya, penglihatan kamu Lastri. Kamu kalau kerja malam Jumat, laki-laki itu kayak pocong, itu bukan pocong asli, cuma penglihatan kamu. Itu aja cuma konsekuensinya. Dan kamu nanti kalau sudah 1 tahun harus kesini lagi untuk ditransfer susuk lagi sama saya, kata si dukun itu. Nah, setelah transfer melakukan ritual penglaris susuk agar semakin laku di kafe, itu sudah selesai, dan Lastri sama Sri pulang ke kafe. Dan waktu sampai di kafe langsung banyak yang mesen sampai antri ya. Si Lastri dan Sri antri, cowok-cowok pejabat-pejabat yang sudah pesen itu ya antri sampai si Lastri satu malamnya itu 10 orang yang kerja, yang mau tidur sama Lastri dan Sri satu malamnya itu 10 orang, sampai 10 orang. Dan 10 orang itu paling bawah bayarannya itu 15 juta. Jadi kalau sampai 10 orang tidur ya satu malam 10 orang, Lastri melayani laki-laki, satu orang 15 juta satu malam. Jadi kalau dikali 10, tinggal hitung saja. Lastri, Sri semakin kaya karena sudah banyak pelanggan, penjualannya banyak. Ya, jual tubuh lah. Waktu ketika ada seseorang yang tampan, saudagar kaya, termasuk manajer di salah satu perusahaan, mau memesan di kafe itu, mau memesan PSK. Kebetulan Lastri yang dipesan. Setelah sampai di kamar, karena memasang susu itu bisa membuat si pelanggan itu jatuh cinta pada PSK itu, pada si Lastri. Si laki-laki itu gak cuma pengen pengalaman saja, gak mau tidur, cuma pengen ngingetin aja. Setelah sampai di kamar Lastri dengan si bos itu, termasuk orang baik tapi kalah rayuan sama si Lastri, kalah rayuan, dan sudah kena penglarisnya mahabbahnya si Lastri. Nah, cowok itu, si laki-laki itu gak mau nindurin Lastri, cuma cowok itu gini, gak tahu kenapa ya, cowok itu sangat mencintai Lastri. Pada pertama kali ketemu sama Lastri, mungkin dari susuknya itu, cuma bilang sama Lastri, kamu kan Lastri kan, gimana kalau kamu itu jadi istri saya itu serius mau menikahin kamu Lastri, kamu mau ya sama aku? Nah, si Lastri bangga, karena memang sebetulnya Lastri itu gak mau jadi PSK. Lastri mau kawin saja biar ada yang menafkahinya. Si Lastri langsung mau ya, dinikahin, dilamar oleh si cowok itu. Nah, singkat ceritanya, langsung si cowok itu melamar Lastri, dan
direstui oleh kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya sudah sembuh. Si bapaknya itu sudah sembuh karena Lastri sudah banyak uang dan bisa merawat bapaknya yang ada di rumah sakit, sembuh. Kemudian Lastri dengan si cowok itu menikah. Apapun yang dimau, apapun yang dipinta oleh Lastri sama si suaminya itu, si bos tampan dan saudagar kaya itu dikasih. Minta mobil dikasih, minta rumah dikasih. Dan orang tuanya itu rumahnya yang asalnya kayu itu diganti gedung yang mewah sama si suaminya Lastri. Semuanya dicukupi, kebutuhan keluarganya, kebutuhan Lastri semuanya dicukupi oleh si suaminya Lastri. Nah, dan suaminya itu kalah secara hubungan seksual. Karena Lastri itu sudah terbiasa berhubungan intim satu malam itu 10 kali. Nah, ketika kawin dengan si cowok itu, si saudagar kaya itu, suaminya kalah hubungan seksual dengan Lastri. Karena Lastri terbiasa berhubungan intim 10 kali, jadi kuat, sangat kuat. Yang mau orgasme itu jarang yang mau orgasme, karena dari susunya itu, yang ikut penglaris susu itu bisa berefek sangat kuat, lebih kuat 3 kali, berkali-kali dari laki-laki. Nah, berhubung si Lastri itu gak merasa puas hubungan seksualnya gak merasa puas dengan si suaminya, maka Lastri selingkuh, sering keluar ke mall, sampai tiap hari selingkuh lah, gonta-ganti laki-laki, gonta-ganti cowok. Nah, oleh suaminya bukan gak diketahui kalau si istrinya Lastri itu selingkuh. Karena apa? Kok si suami itu diem saja? Karena sudah dapat mahabbah. Karena sudah pikirannya itu walaupun Lastri bertindak yang senonoh, sudah kena kayak hipnotis gitu karena dari susu panglaris dari dukun itu, walaupun menikah suaminya itu kalah. Lastri mengerjakan maksiat dibiarin sama suaminya. Karena apa? Karena efek dari susu itu membuat si suami hilang pikiran. Cuma pikirannya kasihan saja sama Lastri dan cinta sama Lastri gitu. Selingkuh, tiap hari selingkuh karena kurang puas dengan suaminya. Di suatu ketika Lastri pergi ke mall, shopping lah, bertemu dengan salah satu cowok yang lebih tampan dari si suaminya. Maka mereka berdua berkenalan. Cowok itu termasuk peranakan dari luar negeri, tapi Islam. Peranakan dari luar negeri, kalau tidak salah orang Mesir. Itu orang tuanya separuh orang Indonesia dan ibunya itu orang Mesir. Jadi tampan, gagah, madungnya mantung lebih gagah dari suaminya. Mereka berdua saling suka dan berpacaran berhari-hari sampai berbulan-bulan. Mereka berpacaran sampai tidur bareng. Setelah itu, asalnya si Lastri itu morotin hartanya suaminya, si cowok ganteng si suaminya yang tadi itu namanya kan Andi. Suaminya Lastri itu kan namanya Andi. Itu asalnya Lastri itu morotin hartanya Andi, mau minta apa saja dikasih sama Andi, sama suaminya. Nah, sekarang malah terbalik. Ketika Lastri selingkuh sama si orang-orang tampan itu, namanya kalau nggak salah Abdur. Namanya itu Abdur, cowok yang tampan tinggi, peranakan orang luar negeri, itu namanya Abdur. Malah oleh Abdur diporotin hartanya. Hartanya Sri diporotin. Walaupun Abdur itu orang kaya, malah Sri diporotin. Asalnya Sri morotin harta orang laki-laki, maka si Lastri sendiri diporotin oleh si cowok ganteng yang bernama Abdur itu. Diporotin sampai mobilnya Lastri itu diambil, hartanya diambil. Jadi si Abdur itu dapat harta, dapat belanja itu dari Lastri. Kan si Abdur itu sudah punya istri, sudah punya anak, tapi di luar negeri. Di sini saja cuma mau bertemu dengan orang tuanya yang laki-laki karena orang tuanya berpisah.
dan punya harta ya dari Lastri itu. Semuanya yang ada di Lastri itu diambil. Karena memang Lastri sudah cinta banget sama Abdur. Mereka belum menikah sudah berhubungan seks, sudah tidur tiap hari tiap malam. Nah, berhubung Lastri itu cinta banget, sayang banget sama si Abdur, maka Lastri itu mau minta cerai. Mau minta cerai sama Andi. Mas Andi itu apa ya? Ketika pulang ke rumah bilang sama suaminya, "Mas Andi, saya mau cerai sama kamu. Saya gak suka sama kamu, saya mau cerai. Pokoknya saya mau cerai." Ya diceraiin lah. Sama suaminya itu diceraiin. Suaminya nurut, Andi nurut. Karena apa? Karena sudah kalah. Karena Lastri punya ilmu susu. Cuma ya nurut lah. Istilahnya itu nurut banget sama si istrinya. Diceraiin. Langsung kawin sama Abdur. Kenapa? Kok Lastri bisa cinta banget sama si Abdur? Abdur sendiri mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Lastri. Nah, ilmunya Lastri, panglarisnya Lastri itu kalah 3 tingkat sama si ilmunya Abdur. Nah, ketika kawin sama Abdur, berbulan-bulan, hartanya Lastri mulai berkurang. Yang asalnya punya mobil, punya uang eman di tabungannya, di ATM-nya, semakin diambil oleh si suaminya Abdur. Kan mereka sudah nikah berbulan-bulan, diporotin, uangnya dikirimin ke luar negeri buat nafkah belanja sama si istrinya Abdur. Karena Abdur sudah punya istri dan anak. Ya enak deh si Abdur morotin hartanya istrinya. Waktu itu ya Lastri mulai gak punya apa-apa. Sudah bukan miskin ya, sudah mulai ekonominya berkurang. Cuma punya satu rumah. Itu saja rumahnya masih disuruh jual sama si Abdur. Disuruh jual, ya jual deh. Karena nurut sama suaminya dan kalah ilmu. Dijual. Setelah dijual, uangnya dikasih sama suaminya. Dan waktu itu suaminya langsung pergi. Setelah jual rumah, harta semua yang ada di Lastri, hartanya diambil oleh suaminya Abdur. Langsung si Abdur keluar dari Indonesia, pergi ke istrinya tanpa pamit sama Lastri. Ya Lastri kecewa. Dan Lastri pulang. Setelah ditinggali oleh suaminya, pulang ke rumah bapaknya. Untung masih ada rumah, bapaknya dulu dibangunin rumah sama si Andi. Pulang ke sana, terus si bapaknya dan ibunya bilang, "Lastri, kamu itu kenapa? Dulu kamu itu kaya, banyak uangnya. Sekarang mana harta kamu? Mana kok kayaknya uang kamu itu gak barokah ya? Penghasilan kamu gak barokah. Emangnya kamu kerja apa?" Lastri gak menjawab karena malu. Pekerjaan Lastri itu kayak apa? Karena perbuatan dosa yang dikerjakan. Yang dulunya kan seorang PSK. Setelah itu kan si bapaknya itu curiga. Lastri ini kayaknya kena guna-guna. Terus setelah bapak dan ibunya itu curiga, mereka berdua berbincang, ibu dan bapaknya. Gimana kalau si Lastri ini Pak bawa ke kiai saja, guru kita, gurunya Lastri. Ya Bu, betul, mungkin Lastri itu kena guna-guna Bu. Terus bilang sama si Lastri, "Las, besok kamu ikut bapak ya dan ibu kemana? Ke guru kita. Guru ngaji kita di pondok dulu." "Enggak Pak ikut. Kamu harus nurut sama bapak." "Ya terserah bapak aja deh." Ikut berangkat ke sana. Perjalanan ya sekitar 6 kilo dari daerahnya si Lastri ke gurunya itu, ke pondoknya. Sampainya di sana ditatap oleh kiainya, ditatap oleh gurunya itu. Ternyata betul, anak kamu ini kena pelet. Ini kalah sama si ilmunya si suaminya itu. Karena kena pelet. Mohon kiai, ini si Lastri disembuhin. Gimana caranya Pak? Lastri kalau mau sembuh harus berada di pondok ini, mondoklah sekitar 1 minggu. Nanti oleh ustadz dan saya sendiri diruqyah selama 1 minggu oleh ustadz dan gurunya di pondok itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu semuanya yang ada di badannya, di jasadnya, badan yang ada di dalam badannya Lastri itu keluar, susunya keluar dari muka, semuanya keluar yang sudah dipasang
oleh si dukun itu. Keluar semuanya. Setelah keluar, Lastri mulai sadar dan merasa tenang, merasa adem dirinya berada di pondok. Itu sadar, langsung sadar Lastri. Terus setelah sadar langsung nelpon sama si suaminya Abdur yang sudah pergi ke luar negeri. Kebetulan HP-nya masih aktif punya Abdur. Ditelepon, "Mas, kamu tega ya hianatin saya, kamu porotin semua harta saya." Karena sudah sadar, sudah gak cinta lagi sama suaminya, sadar. Karena guna-gunanya yang ada di tubuh Lastri keluar semua karena sudah diruqyah. Ditelepon Abdur, "Kurang ajar kamu Mas, pokoknya kembalikan semua hartaku. Kamu sudah mengambil semua hartaku, dari mobil, rumah, kamu jual, semuanya kamu jual Mas." Setelah Lastri itu telepon suaminya Abdur, langsung oleh Abdur itu dicerai ya. Lastri itu dicerai. Setelah cerai, ya sah deh Lastri jadi seorang janda. Setelah itu mulai sadar, Lastri sudah sholat, sudah diingetin sama ustaz, sama kiai di pondok itu, dan Lastri alhamdulillah jadi orang baik lagi. Setelah jadi orang baik lagi kan tabungannya Lastri itu kan masih ada tabungan sekitar 20 juta lah di tabungannya itu. Lastri mulai usaha menjual gorengan, membuka sebuah warung jualan gorengan dan bakso. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.